Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Surat Tabarak hiya al-mani'ah min azabil kubur. Hadis Hasan rawahu Ibnu Mardubah. Rasulullah bersabda, siapa orang yang baca surat Tabarak. Surat Tabarak artinya kan surat Tabarak kan? Siapa orang yang rutin istiqomah baca surat Tabarak, ternyata kata Rasulullah surat Tabarak itu adalah al-mani'ah min azabil kubur, sebagai pencegah orang itu diazab di kuburan. Nah, karena itu luar biasa. Orang yang istiqomah baca surat Tabarak, insya Allah dijamin aplikasi Nabi dak kirone disiksa di kuburan. Nah, karena itu dilakoni. Malah kata ulama disunahkannya baca surat Tabarak ini, sebagian ulama mengamalkan kapan? Mari ini sholat isya atau saat belum itu mereka istiqomah bendino benar ini sholat isya ben saat belum itu bocor Tabarak dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum sampai akhir. Ini orang dijamin sama Nabi dak kira kena azab kubur. Karena itu istiqomah kena. Eman ini jaminan dari Nabi Muhammad, bukan jaminan dari saya. Aku besok jamin apa-apa. Ini kata Nabi Muhammad, siapa orang yang rutin istiqomah baca surat Tabarak, surat Al-Mulk, Mari Isya atau saat turunnya turu, ini orang bakal dijamin terbebas daripada siksa neraka. Karena itu Nabi Muhammad Al-Haddad, mertua daripada Nabi Umar bin Hafid, mertua daripada Nabi Umar ini, ketika dengar hadisnya Nabi yang menerangkan surat Tabarak, waduh, langsung ngomong ini Pak, Majnun, gendeng, goblok, edan. Kalau ada orang yang sudah tahu, yang sudah mendengarkan bagaimana fadilah surat Tabarak, ternyata buat mencegah azab kubur, gledek musim mari krungu ditinggalno, gak dilakoni, gak diistiqomah bocor. Ini orang kata beliau majnun. Ini orang akalnya kurang waras. Kenapa? Senjamin Nabi. Padahal kita semua yakin bakal mati di kuburan, pasti yakin ada yang namanya azab kubur. Nabi wis kayak resep, dikasih resep sama Nabi. Siapa orang yang rutin baca surat Tabarak, surat Al-Mulk setelah isya atau sebelum tidur, ini orang dapat jaminan dari Muhammad dak kirani diadab tuh. Nah kita sih mari krungu eman, dan ternyata krungu kok gak diamalno. Ojo-ojo ini termasuk orang sih gak duwe akal lah ini. Wis ora krungu, wis ora kita wis paham masalah keutamaannya, ternyata kita tidak istiqomah. Kayak aku coba istiqomah no, kok ndak dowo. Iki yo gak surat Al-Baqarah kok. Iki yo dudu 5 juz. Surat Tabarak gak sampai 30 ayat. Kalau sampai istiqomah baca surat Tabarak setelah isya atau sebelum sampai tidur, sampai harus oleh sertifikat misalnya, sampai harus oleh surat misalnya, terjamin terbebas daripada azab kubur. Nah, hadis ini menerangkan bagaimana luar biasa Al-Quran, Pak. Iki ternyata sampai Al-Quran ini, sampaian ini Al-Quran ini banyak di dalam Al-Quran ini banyak manfaatnya yang luar biasa. Di antaranya di surat Tabarak. Surat Tabarak ada dalam Al-Quran. Siapa orang baca surat Tabarak terbebas, dijamin terbebas daripada azab kubur. Dan ini adalah luar biasa Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah ini menurunkan Al-Quran obat kabeh isine di Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran ini isinya obat semuanya, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Kan luar biasa Al-Quran ini. Di antaranya surat Tabarak. Surat Tabarak ini kalau sampai istiqomah bocor, insya Allah sampai terbebas, terjamin guys. Gak kira ada kubur, insya Allah selamat kabeh insya Allah. Dan juga di dalam Al-Quran, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi,
Siapa orang yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ini orang di hari kiamat saawak bakal bercahaya kabeh. Masya Allah, di hari kiamat macam-macam. Ini orang ini wajahnya orang macam-macam. Orang yang dibagi di hari kiamat, orang yang orang ini bedes, orang yang orang ini bajul, orang yang orang ini babi, orang yang orang ini anjing, macam-macam. Muka wajah manusia nanti dibagi di hari kiamat. Tapi kalau ada orang istiqomah baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, ini orang nanti di hari kiamat saawak mulai ujung rambut sampai ujung kaki cahaya kabeh. Lagi-lagi di Al-Quran lek baca surat Al-Kahfi, ya kita kan dah Al-Kahfi gak dibaca, sing dibaca TV to, sing dibaca HP to, Al-Kahfi gak umman wis. Nah karena itu dikumpul keluarga, anak dikumpul baca bareng, sehingga apa? Sampai yang sak keluarga nanti dari kiamat dibagi sama Allah Subhanallah, sak keluarga cahaya kabeh. Ndak ono sing bedeng lah sak keluarga, anaknya ndak bedeng lah ini, bojone ndak bedeng. Kenapa? Istiqomah di keluarganya membaca surat Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan fadilahnya surat Al-Kahfi kalau sampai baca malam Jumat atau Jumatnya, itu fadilahnya sampai dijaga sama Allah seminggu. Kalau sampai baca Al-Kahfi hari Kamis malam Jumat, mulai malam Jumat sampai malam Jumat singkat datang ini dijogo oleh Allah. Insya Allah selamat. Tidak kira loro, tidak kira ono musibah, tidak kira kena penyakit, tidak kira kena kecelakaan, dijogo sama Allah. Ya kita kan tidak kan jogo apa? Ada yang sikap. Sikap kuwi 5 sabuk. Al-Quran gak dibaca. Saat yakin sikap mulai meninggal Al-Quran jebol, gak kira nih. Ini loh syifa Allah rahmatul mu'minin. Al-Quran itu banyak obat. Sampai yang kepingin sehat, sampai kepingin afiat, sampai kepingin aman, Al-Kahfi bocor. Insya Allah dapat perlindungan Allah sak minggu. Malam Jumat mana bocor mana, yuk dijogo mana sak minggu. Malam Jumat mana bocor mana dijogo. Bagaimana sampai bayangkan ternyata sak tahun bermalam Jumat sampai bocor Al-Kahfi terus selama 1 tahun full sampai dijaga sama Allah Subhanallah. Lebih hebat mana seumur hidup. Mulai balik dak putus istiqomah terus bocor Al-Kahfi sampai seumur hidup dijogo di pengiran. Karena itu orang dulu sehat-sehat. Opo duduk pola nih ake olahraga, ake fitness butuhnya ini. Termasuk apa? Mengamalkan membaca Al-Quran. Termasuk juga orang membaca Al-Kahfi ini mulai saat minggu sampai baca Al-Kahfi malam Jumat sampai malam Jumat yang berikutnya tuh sore ke 10 Allah. Luar biasa Pak baca Al-Kahfi kan? Malam Jumat atau hari Jumat sampai hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Sampai yang dicoba Allah selama 1 minggu. Ada juga yang mengatakan sore sampai selama 1 minggu diampuni oleh Allah, disepuro oleh Allah. Kenapa? Karena baca surat Al-Kahfi. Rasulullah juga bersabda, surah Zalzalah ta'dilu nisfal Quran. Siapa orang yang membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ganjarane padha ambek bocor separuh Al-Quran. Dari sampai bocor bisa sampai loro, podo baca Al-Quran wis. Luar biasa ini. Iki amalane enteng tapi ganjarannya gede. Siapa orang yang baca surat Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir, iku ganjarannya podo sampai separuh Al-Quran. Bocor loro, podo sampai khatam Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, surat Takatsur man qara'aha kana kama qara'a ayat. Surat At-Takatsur, surat At-Takatsur alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai akhir. Siapa orang yang membaca surat ini itu podo ambil uang bocor 1000 ayat Al-Quran. Allah, luar biasa ini amalan-amalan dari Nabi Dewi. Siapa orang yang baca alhaakumut takatsur itu sama seperti orang baca 1000 ayat Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kalau kurang lebih ada 6000 ayat lebih. 6000 ayat lebih di dalam Al-Quran. Kalau sampai bocor At-Takatsur ping 6, podo sampai hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. At-Takatsur itu ganjaran podo persis ambil bocor 1000 ayat daripada Al-Quran.
Rasul juga bersabda, surat Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas sampean kalau baca qul huwallahu ahad, iku podo ambil sampean baca sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kesel baca Al-Ikhlas. Pendek apa dawa? Sampean baca ping 1, podo baca sepertiga Al-Quran. Baca ping 3, podo ambil khatam Al-Quran. Baca ping 3 ganjarannya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Ada juga Nabi mengatakan, man qara'a 10 marrat, siapa orang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, banam tawqusron fil jannah, ini orang akan dibangunkan istana di surga. Gus, cukup di dunia tok omahmu, cukup di dunia tok omah gede. Tapi orang kalau baca Al-Ikhlas 10 istiqomah rutin, waduh omane tingkat di surga. 2 istana, duduk kaplingan misalnya. Itu istana, kenapa? Karena orang itu baca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Nah dari itu emang ojo sampai ditinggal amalan-amalan seperti ini. Nah banyak sekali amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran yang seharusnya kita gunakan, yang seharusnya kita baca. Ada juga ketika perempuan hamil, ini penting bisa. Lalu wajib meteng, itu juga disunahkan, dianjurkan Al-Quran maneng bali. Wis gak balik ke Al-Quran maneng bali. Apa? Ketika perempuan itu hamil meteng, disunahkan baca surat Muhammad, surat Maryam, surat Yusuf. Kecuali kalau orang mau itu wis ngerti, anak kulana, ya wis baca Muhammad atau Yusuf dong. Oh kalau anakku itu wis bocor Muhammad ambil Maryam. Ini kesunahannya. Kenapa? Lalek lanang supaya ganteng dan menjadi orang soleh seperti Nabi Yusuf. Kalau metune arek wedok, bayi wedok berharap supaya seperti Siti Maryam, ayu dan menjadi perempuan soleh. Saiki ndak wong metu gak diwaca Al-Quran dan duduk di setel lahir anak lahir tuh kabeh. Diamalkan seperti itu supaya apa? Sampai meteng selamat, anak jadi anak soleh. Dinakoni seperti ini. Waktu ditinggal Muhammad, Yusuf, Maryam, istiqomah. Mulai masih meteng pertama sampai sangat ulan, istiqomah orang sampean. Ojo cukup hitung ulan itu, ojo cukup telungan itu, cukup selama ulan itu. Ya jangan istiqomah dengan seperti itu. Dibagi, ayo dek. Aku sing bojo Yusuf, kau sing bojo Maryam, aku sing bojo Muhammad pisan. Dibagi seperti itu sehingga sampai apa ketika lahir itu tadi mengeluarkan bayi yang selamat dan menjadi anak yang soleh. Anak bayi, anak kecil juga disunahkan Al-Quran maneh diboco. Apa? Iki penting, iki ilmu api. Ketika ada anak kecil bayi, secili, ketika si pagi si isu disunahkan, dianjurkan dibisi di kuping. Bojo apa? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Dibojo ping 3. Inna anzalna dibojo ping 3. Apa fadilahnya? Insya Allah kalau orang tuanya istiqomah bocor aneh surat Inna anzalna ping 3, seumur hidup terbebas daripada zina. Insya Allah disambut ke zina. Saiki zina luar biasa merajalela. Tapi kalau anak bayi itu tadi dibaca mari turu, apa tangi turu atau pasti isu dibaca Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir, insya Allah seumur hidup terbebas daripada zina. Juga disunahkan apa? Anak bayi itu tadi sampai cekel dodoi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na laka wizrak allati anqadha sampai akhir. Ono malah Rabbi syrah li sadri, ya Allah luar biasa ya. Iki kita kan ndak mesti ngerti. Nah, kan itu sampean sing ngerti. Nah, kiasnya lah iso ditulis iki. Lah krungu to insyaallah saiki krungu mari lu buyar pisan. Padahal ini amalan-amalan semuanya iki. Anak bayi dianjurkan bocor ini anjana pitelu, dibisi di kupingi. Kalau alam nasrah dicikil dodoi ambil dilus-lus. Alam nasrah pitelu. Juga baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu pitelu pisan. Ini juga disunahkan.
Itulah Al-Quran, semuanya balik ke Al-Quran. Juga dalam hadis ini juga apa? Surat Tabarok itu tadi mencegah daripada orang itu selamat daripada azab kubur. Terus di dalam hadis ini juga Nabi mengatakan siapa orang yang baca surat Tabarok insya Allah terjamin daripada azab kubur. Iki berarti duduk ternyata azab kubur itu ono pak, nyata loh azab kubur itu. Ojo sampai ternyata krungu azab kubur nyata azab kubur itu ada. Karena itu ulama mengatakan orang al-kubur imma hufratun jahimah. Orang itu kalau mayit itu harus dimasukkan di dalam kubur, kuburan ini bisa menjadi hufrah jahimah, bisa menjadi lubang yang sangat mengerikan, medeni. Sekaitan didelek itu mayit ternyata wis mengerikan. Ake kewangi, ake api ini yang luar biasa. Ini nyata. Ada kubur ini nyata. Karena itu Nabi bersabda, ya sebabul mayit salas. Yang mengikuti mayit iku ora telu. Ketika mayit itu meninggal, sing melo mayit iki ora telu. Maluhu wa ahluhu. Hartane. Dunyane mayit melo. Sebagian dunia mayit iki melo, mungkin kalau si mayit iki sepeda motor, duwe motor, melo nang mayit kuburan. Wa ahluhu keluargane melo pisan, anak-anake melo, dulure melo, keluarganya ikut. Maluhu wa ahluhu, mereka semuanya ikut. Tapi farji'ani, harta sama keluarga, lalu mayit wis di kuburan balik pisan, sepeda motore balik, hartane balik, anake sing nangis itu ternyata yo balik pisan. Pertama itu nangis melu nguburi, malu di Omar bukan warisan misalnya. Bukan warisan. Ternyata ketika orang itu meninggal, harta ikut melu ngubur, anak keluarga juga ikut ngubur. Yang terakhir wa amaluhu, amalnya juga mengikuti mayit. Tapi sing melo kang mayit duduk dunyane, duduk keluargane. Apa yang mengikuti mayit? Siji amalnya. Dan itu di dalam riwayat, siapa orang yang ketika hidupnya istiqomah melakukan amal soleh, istiqomah hadir majlis taklim, istiqomah ngaji Al-Quran, istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah sholat, istiqomah ada ibadah, nanti di kuburan sampeyan pak, iku berubah ibadah itu tadi menjadi sosok sing ganteng, sing wangi, sing bersih. Ono barengi sampean, sehingga mayit iku bingung. Loh, sopo sampean iki? Loh sopo kok dek iki sopo niki? Loh kok ndak kenal aku dah? Aku iki yo tahajudmu. Aku iki bocor Al-Qur'anmu. Aku iki posomu. Aku iki zikirmu. Aku ini sholawatmu. Kau debunyo ada amal soleh, maka sekarang di kuburan kau ndak kira kesepian. Sampai saat ini, mulai sekarang dan seterusnya kau tak bahagia dengan aku. Nikmat kalau ada amal soleh. Sebaliknya kalau uang iki di dunia nih, ya Allah, akhiratnya pangeran. Ake maksiat, ake dosa, maka di kuburan itu tadi ada sosok seseorang sing marani, waduh, raine wele, ambune busuk, dan iso didelok wis serem, mengerikan wajahnya, ambune wis aduh, gak karuan. Mayit iki bingung, loh, sopo niki? Kok serem ini? Siapa yang kok punya busuk loh? Kau tidak ngerti aku. Yo aku ki mabuk kon. Yo aku ki zinanya kamu. Yo aku ki judine kon. Yo aku ki maksiatnya kamu. Yo aku iki akeh lali nang pangeran. Kau dek bunyo akeh lali akeh maksiat akeh dosa. Saiki di alam kubur kau ndak iso aduh aku tak barengi terus kon. Akhirnya majid terus di kuburan. Kenapa? Karena di alam dunianya banyak maksiat, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diceritakan ada pemuda, ono wong apa namanya sing nom mati pak, rambutnya si ireng, jenggotnya si ireng. Ketika meninggal itu tadi orang begini bapaknya mimpi, didelok anak itu tadi loh berubah, rambutnya mau putih rambutnya,
jenggote sing asale matine ireng putih pisan. Bingung, ya waladi, hei anakku, kok iso ngene iki? Kalau ini tak dilepas mati rambutnya ireng, jenggotnya sih ireng. Nah sekarang kok berubah jadi putih ini? Apa jawaban si anak? Iya pak, pas aku mati di sebelahku ya Allah aku mati. Kuburan anyar ini ternyata ahli maksiat. Sebelum iki mayat masuk ke liang kuburan, iki wis gemini wis membara iki di kuburan gimana? Aku kena apa ini? Kena cipratan itu, tidak kena genine padahal, kena hawa itu, rambut langsung putih. Bisa anda bayangkan orang sini jeruk kuburan itu mana? Kena orang itu, kena hawa itu, iki mayat yang asalnya rambutnya putih, jenggotnya ireng, rambutnya ireng, kena hawa itu, langsung putih kabeh. Bisa anda bayangkan kalau orang itu ahli maksiat masuk di alam kuburan langsung disambut dengan siksa luar biasa seperti itu. Juga ada orang ketika anak pemuda mana sekitar mati, pemuda ini sekitar mati, bapaknya di luar negeri, tapi anaknya harus dikubur kan, gak nututi bapaknya wis, bapaknya gak nututi. Ini anak meninggal harus dikubur, bapaknya dari luar negeri kita kok nggak ngomai, loh kok harus dikubur anakku? Gak belum aku, ayo bongkar. Aku gak belum, aku butuh dulu anakku ini. Bongkar. Subhanallah, ketika dibongkar ini tadi asalnya sih, jadi si arek itu muda, rambutnya si ireng, kabeh si kenceng kulitnya. Subhanallah pas dibongkar perut kabeh dari ini pak. Perut kabeh rambutnya dari putih, motone wis cumplung kabeh, kulitnya wis gak karuan. Si kaitan gak sampai saat dino, sekitar 3 jaman tok nih bisa. Gak sampai sehari, 2 hari, 3 hari muda. Cuma 3 jam toh bapak ini telat jauh dibuka kuburannya. Ternyata pas dibuka anaknya dalam keadaan mengerikan ganas. Ternyata kenapa? Kaget di bapak ini, kok besok ini? Ternyata apa? Anakku kita pernah sholat, ninggal mau sholat, males ambil sholat wajib. Akhirnya si turun saat dino, si kaitan pirang jam seperot kabeh bisa di jauh kuburan. Hati-hati pak, ojo, aduh, ngeri, ada pun ngeri luar biasa. Orang masuk kuburan, khufroh jahimah. Ada caranya kalau orang itu bejat, ahli maksiat, akhir dusone, naudzubillah. Kuburan itu jadi lubang yang mengerikan, yang sangat mengganaskan. Tapi ada juga raudhah naimah. Ada juga orang itu apa? Ketika masuk kuburan, raudhah naimah. Kuburan dari kebunan surga. Akhir sampai ketika masuk kuburan, Allah adem, celup, nyaman, tenang. Ada juga yang seperti itu. Sebagaimana ada seseorang perempuan iki kepaten anaknya. Orang itu marani tukang dari kuburan. Cong, jaluk tulung, ngeduk kuburan, anakku mati. Terus mari diketuk kuburan itu tadi sama si tukang gali kubur gimana? Gak semua teko jenazah ini seorang anak ini. Iki sing gali kuburan ini melok pas mayat ke liang kuburan. Ketika itu mayat ditaruh di tanah, ditaruh di tanah, iki sing gali kuburan ini subhanallah diketokno kuburan itu tadi menjadi kebunan surga. Jadi kepunyaan surga nikmat hijau seger. Subhanallah ono wong loro teko. Iki aturan kuburan ini tadi melihat taman surga. Mari ono orang 2 datang dengan keadaan wong sing ganteng, pakaian bersih wangi, dicukuk mayat itu tadi. Wis mari dicukuk, ndak kuat wong sing ngeduk kuburan iki sampai semaput. Melihat kejadian seperti itu semaput. Sing gotong, sing melo masuk mayat, gak delok kabeh, gak sadar. Sing sadar cuma 1 orang itu, sing menggali kuburan. Wes mari iki mayat wis dikubur, ketika orang sing ngeduk kuburan iki sadar dari semapute, ditakoni opo kok semaput. Iya, aku bagi dari ahli cerita, aku mangketo di kuburan iku ngene ono sing marani
Gak percaya saya krungu. Aduh Pak niku ki ngledur, gak arep ngelamun. Gak percaya. Akhirnya subhanallah perempuan iki tadi teko meneng. Pak, mlebu kuburan meneng, yo apa anakku mati maneng. Anake loro, lanang. Yang pertama wis mati, yang kedua meninggal lagi. Ketika diketuk ke kuburan gak suwe dimasukno lagi ke kuburan, si tukang gali kuburan ini pancet melihat itu kuburan. Ketika mayatnya ditaruh kuburan, ketok maneh Pak, kok kuburan surga Pak. Allah, berarti itu mau biasa ya. Dilihat lagi itu kuburannya itu menjadi kuburan surga. Diparani meneh ambek wong loro yang ganteng, yang luar biasa, wangi, pakaiannya rapi. Ini orang dah mabuk, sadar wis. Dia juga itu, ya Allah kok luar biasa ini. Kuburan yang begitu sempit ternyata menjadi kuburan surga. Malah orang sing marani mayit dijemput dengan luar biasa. Akhirnya mari dikubur itu mayit, perempuan ibunya mayit iki mari pas kate mulai dicekel ambil si ahli apa namanya si tukang dari kubur ini. Bu, tunggu dulu Bu. Iki aku menyaksikan yang aneh. Sopo sing mati ibu? Aku pengen menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Siapa iki? Aku iki ketinggalan anakku, aku isi tinggal anakku. Opo nangis sing butuhno? Iki kowe iki dalam keadaan sedih. Iya memang anakku wis mati. Iya. Opo amalannya anak sampean? Kok aku bisa melihat di kuburan yang begitu luar biasa? Apa katanya? Anakku sing pertama mati, dia itu santri. Dia itu senang mencari ilmu agama, senang hadir majelis taklim. Makanya ketika orang meninggal tengah-tengah hadir majelis taklim, tengah-tengah jadi santri, ini orang dijamin sama Allah makin enak Pak. Kuburan jadi kuburan surga, dijemput sampai malaikat, dibawa ke tempat sing mulia. Yang pertama santri, terus yang kedua siapa Bu? Iya anakku bisa. Apa kelakuane? Anakku yang kedua iki mati, dia itu tukang kayu. Tapi tukang kayu iki mau hasil dua ekuman gawe biayai kakake ketika nyantri. Jadi si kakak iki mang santri, si anak kerja kayu. Tapi gawe dua iki lah, gawe biayai sing mencari ilmu. Akhirnya Pak, dua-duanya jadi mulia kabeh. Ketika meninggal kuburannya ini menjadi kuburan surga. Kan itu ya Allah, ayo ditonton saya gitu. Ojo sampai amalannya kita itu ternyata menjadi malah petaka kita ada di kuburan. Tapi ayo kita gunakan amal kita sekiranya yang di kuburan ini menjadi surga, taman surga bagi kita. Karena itu juga disunahkan orang yang meninggal sampai lek selamatan, sampai ketika selamatan bu nyelamati siapa yang meninggal, ojo bojo yasino, lek iso bojo surat tabarok bisa. Kenapa? Karena itu tadi surat tabarok itu bisa mencegah daripada ada kubur. Karena itu lek iso sampai ketika selamatan, sampai ketika holy, sampai ketika tahlil, bojo yasin tambah surat tabarok. Ilmu habis mati pisan. Ilmu ambil orang tua yang ada di kubur. Baca Allah Yasin juga baca Allah surat Tabarok. Mereka orang yang meninggal itu ngenteni bocoran kita. Ngenteni berharap kapan anakku boco Yasin gayaku, kapan anakku boco Tabarok gayaku, kapan anakku boco tahlil gayaku. Sekarang kan enggak. Mau mati kadang kuburannya gak didelok blas. Akhirnya kuburannya jadi alas. Akhirnya gak ketoro sing di kuburan wong tuaku sing dipegang. Di sawah, dan ketoro. Kenapa? Karena anaknya tidak pernah dinyanyi yang kuburan tua nih. Itu ya Allah sering saya cerita itu. Kalau ada orang ziarah kubur itu Pak, ketika sampean ziarah ke orang tuanya sampai di kubur, iku wong tuane sampean ku nyeluk sampean. Nah, ojo kesusu mulai dhisik nah, bapak sik kangen nah, isik ngaji sing akeh dhisik nah, ojo kesusu mulai, ojo kesusu nang omah, isik dene dhisik nah, bapak sik kangen sik kepengin krungu ngajimu, bapak sik kangen kepengin krungu yasinmu, sik kepengin krungu tabarokmu, sik kepengin krungu tahlilmu. Saking kita tidak sadar, kita tidak krungu. Ya padha ambek wong tuwa kalau duwe anak ono di adoan. Dua anak di luar kota, ya opo kangen nih ketika anak itu tadi marani wong tuwane, gledek marani cuma sak dino tok.
Ya apa perasaan wong tua iman? Aneh di luar kota, pas riyoyo ternyata yang omah cuma sak dino tok. Yo sik kangen. Pasti ini iku kan asik kangen. Begitu juga orang tua di kuburan. Sing sering sampean nyanyi, sing sering sampean ziarahi saat orang tua itu. Ono sing ngomong, wis cukup, Fatihah ke omah. Wis cukup, Yasin ke omah, cukup. Ya padha nek wong tuwa gak diparani, cukup telepon tok. Mak terus, Pak terus. Telepon tok, yo ndak lega wong tuwane. Ndak lega. Mas yo saiki sing semua video call. Halo Pak, halo. Ndak lega. Orang tua itu lebih lega, lebih seneng ketemu langsung ambek anake. Dan ketemu nek sing suwe. Begitu juga orang tua yang ada di kuburan, tidak cukup sampai yang itu mendoakan di rumah tok nyanyi kuburan ini. Sing suwe di kuburan doakan orang tua, mereka itu menunggu ngeteni Pak bacaan kita. Nah kan itu mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dipanjangkan umur sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan di alam kubur sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal diampuni dosa semua Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal diterima semua amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya